Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-alim al-allama asy-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Harful kha'i qala khudhil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Qala khaslatani la yajtami'ani illa fi mu'minin as-sakha'u wa husnul khuluqi. Qala khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Qala al-khalqu kulluhum 'iyalullah wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Qala khairul umuri awsatuha. Qala khairul rizqi ma la yutghika wa la yulhika. Qala khairul amali an tufariqa ad-dunya. Khairul amali an tufariqa ad-dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Qala khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Qala khairukum khairukum li ahli min ba'di. Qala khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis yang mukhtasar, yang mempunyai arti yang padat dengan kalimat-kalimat yang pendek, dan kemudian sampai di huruf kha, itu yang dimulai dengan kha, dan kemudian terakhir yaitu adalah khairur rizqi ma la yutghika wa la yulhika. Dan malam ini yaitu adalah hadisnya khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka ratbun min zikrillahi ta'ala. Yaitu hadisnya adalah khairul amali, paling baiknya amal, paling baiknya ibadah, perbuatan atau amal, an tufariqad dunya, engkau memisahi akan dunia, yaitu meninggal, mati. Wa lisanuka, dan sedangkan hal keadaannya lisanuka, lidah engkau, ratbun min dzikrillahi, yaitu basah daripada menyebut nama Allah. Basah, yarhamukallah, basah daripada berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hal yang terbaik, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah nanti kalau berpulang ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza masukun lil hazzi ala luzumid dzikri. Hadis ini adalah menggiring kita, memotivasi kita untuk ke atas melazimi selalu berzikir. Karena seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Meninggal, mati seseorang itu atas kebiasaan apa yang dia hidup dilakukannya. Kebiasaan yang dilakukan semasa hidup itulah nanti dia kebiasaan akan meninggalnya. Orang yang biasa main-main mungkin matinya dalam keadaan main, nauzubillah.
Orang hobinya jangan kena mau unjun mati buang. Lah, itu hobi benar aja. Kadang sampai menjadikan kebiasaan ya, sekedarnya aja. Kasihan kena buat unjunan ya. Tetap walaupun mau unjun meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Hari Jumat mau unjun pas sampai waktu Jumatan sembahyanginya sekalinya betul sembahyang meninggal. Nah, bagus kalau ada waktu mau unjun tapi waktu berjumat meninggalnya. Ala luzumid dzikri walau bil lisani ma'a uzubil qalbi, sekalipun berzikirnya itu cuman sebatas di lidah aja bersama dengan ketiadaan hadirnya hati kada apa-apa. Kadang-kadang kawah berzikir langsung hadir hati itu kadang kawah. Tahlil 70.000 berapa paling ingat waktu bertahlil itu sisanya Allah sisanya ya. Kada apa-apa jangan apa bertahlil kedingat jualan Tuhan mereka bisa bertahlil yang bertahlil aja bisa ingat lawan Tuhan apa lagi nak kada bertahlil. Ini perkataan orang-orang yang ingin menyesatkan aja itu yang mana pada dasarnya koler. Tahlil tetap jangan meninggalkan tahlil berzikir kepada Allah. Dzikrul lisani khairun, karena zikir lidah itu baik, sudah suatu kebaikan sudah. Untung Allah berikan kesempatan lidah kita berzikir. Jangan beralasan daripada samun lalai jua lengah jua berzikir kalau berzikir jangan, itu salah. Wa in kana qalbuhu mashghulan, sekalipun hatinya itu sibuk ke lain kada apa-apa, teruskan berzikir. Fala yashtaratu hudurul qalbi fi dzikri, dan kada disyaratkan hadirnya hati ketika berzikir. Kada apa-apa kalau kada hadir. Walidzalika qala tilmizun li Abi Utsman Al-Bunani, berkata seorang murid kepada guru beliau, yaitu nama beliau adalah Utsman Al-Bunani, fi ba'dil ahyan yajri dzikru ala lisani wa qalbi ghafilun. Lalu jenang murid berlapor lawan guru, guru ulun ni kadang-kadang berzikir, lidah ulun berzikir tapi hati ulun lalai ke apa nih ulun. Faqala, lalu dijawab oleh nang guru, ushkurullah an istamala jarihatan minka fi khairin wa awadaka dzikra. Ujar guru jawaban sini, ushkurullah, bersyukur kamu kepada Allah kamu bisa berzikir. Kenapa? Anista'amala jarihatan minka, Allah menggunakan salah satu anggota dari tubuh kamu fi khairin, dalam kebaikan, wa awadaka adzikra, dan membiasakan engkau berzikir. Jangan pernah mengatakan bahkan ada manfaatnya juga. Lah, ada manfaatnya. Sebagaimana orang datang menuntut ilmu, bulik kada dapat apa, kada apa-apa. Datang dulu ke menuntut ilmu, sampai ke sini guring, kemudian pas orang bulikan umpat jauh bulik, takuni kada dapat apa, kada apa-apa. Barangkali dengan hadir itu nanti akan ada dapat sesuatu. Ini jangan pernah meremehkan kebaikan ya. Wa man ajaza anil huduri bil qalbi, barang siapa yang kada mampu daripada hadir dengan hatinya ketika berzikir, fataraka ta'widal lisan bidzikri, lalu kemudian meninggalkan membiasakan lidah berzikir gara-gara kada hadir tadi alasannya, faqad as'afa syaitan, maka telah memberikan pertolongan gasan syaitan. Karena itu tipuan syaitan, bisikan syaitan, ujar syaitan, kada usahkin berzikir, amun kada ingat jalan Tuhan, maka kamu palingnya syaitannya pret gitu. Apa itu setan? Disuruhnya supaya kita jangan zikir, padahal dengan zikir itu kita akan terbiasa. Barangkali setelah zikir nanti Allah berikan yang kita dengan kada hadir itu lalu jadi hadirnya. Itu ada perkataan karena Imam Ibnu Athaillah Sekandari.
fatadalla bihabli gururihi fatammat bainahum al-musyakalata wal muwafaqah. Nah, gara-gara kamu menolongi syaitan, maka kamu pun mengulurkan tali tipuannya kepada diri kamu tadi. Nauzubillah. Jadi bisikan-bisikan syaitan itu jangan dituruti. Walihada qala At-Taj Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Ibnu Athaillah Iskandari yang terkenal dengan hikam beliau. Beliau berkata, Pak, la tatrukid dzikra ma'a adamil hudur. Jangan kamu tinggalkan zikir bersama dengan ketiadaan hudur hati kamu tadi. Jangan. Fa'asa ayyan kulaka minhu ila dzikri ma'a hudur. Barangkali dengan kamu kada hudur tadi itu, tapi kamu terus berzikir, barangkali Allah nanti memindahkan engkau dari yang berzikir kada hudur, lalu kemudian berpindah kepada zikir bersama dengan hudur. Wa minhu, dan kemudian daripada zikir bersama dengan hudur, ila dzikrin ma'a ghibatin, kepada zikir bersama dengan ghibah, hilang sudah, asik dengan siapa? Amma siwal madkur, daripada selain yang disebutkan. Kamu akan berzikir nanti akan mencapai dengan sebab itu apa? Akan asik dengan yang disebut Allah saja lagi. Inilah yang disebut dengan ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Dan ini kalau kau dicapai langsung banyak sekali duduk Allah. Harus ada latihan, harus ada riyadhahnya, kemudian ada gurunya yang membimbing akan bujur-bujur. Kalau ingin suluk bujur-bujur. Tapi kalau sekedar zikir aja kada apa-apa, silahkan zikir Allah la ilaha illallah. Banyaki mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatrukid dzikra ma'a adamil hudur fa'asa ayyan kulaka minhu ila dzikrin ma'al hudur wa minhu ila dzikrin ma'a ghibatin amma siwal mazkur. Ini ada di Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata-kata beliau. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Tidaklah yang demikian itu memindahkan kamu dari satu tempat ke tempat yang lebih mulia, tidaklah sulit bagi Allah, sangat gampang kalau Allah menghendaki. Asal kita dulu sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mengejar dunia, dunia itu milik Allah. Kalau kita mengejar dunia, dunia semakin berjauh. Tapi kalau kita mengejar Allah, dunia nama para kepada kita. Karena kita kejar ampun dunia, ridhonya orang pemilik dunia, maka kalau kita mengejar pemilik dunia, dunia yang akan mengejar kita. Ya, itu. Qala nazim fil hikam Ibnu Athaillah. Qala nazimul hikam al Athaiyah, la tatrukid dzikra idza lam tahdur fihi ma'al maula al jalil al akbar fa qablatun minka an dzikri asaddu min qablatin fi dzikri ya akhar rasyad. Ujar beliau, jangan pernah meninggalkan zikir apabila kamu tidak hadir, tetap kamu berzikir ma'al maula al jalil al akbar. Fa qablatun, lalai, lupa, minka, daripada engkau, anid dzikri, daripada berzikir. Lalainya kamu daripada berzikir itu lebih buruk daripada kamu lalai ketika kamu sambil berzikir. Sudah kada berzikir, menangati orang pulang harus berzikir gini, namun kada ingat jalan Tuhan. Nah, terus kayak pada ingat Tuhan, kalau kita kada banyak berzikir dulu, mengingat Allah, maka akan datang nanti makom yang Allah berikan karena kita sering, akan datang yang namanya hudur tadi. Lakin akmalat dzikri wa anfahu wa makana bil qalbi wal lisan. Tapi tentu jikalau bisa zikirnya itu tentu dengan hati, jangan lalai, usahakan. Ya. Apa yang kita ketahui dari kalimat, misalnya zikir itu kan macam-macam. Bukan sebatas la ilaha illallah. Tapi setiap yang menjadikan kita mengingat kepada Allah itu zikir. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, semuanya adalah zikir. Nah, dianjurkan setiap kalimat yang kita ucapkan, kita paling kadang-kadang memahami maksud dari kalimat. Subhanallah, mensucikan. La ilaha illallah, mentauhidkan. Alhamdulillah, memuji atau bersyukur kepada Allah.
Kemudian lagi apa? Masya Allah, ta'ajub, karena kita kagum dengan ciptaan Allah. Astagfirullah, terlihat nang dosa, tagawi nang dosa, astagfirullah, terlihat nang dosa, astagfirullah. Sebelah bepijim sebelahnya terbuka. Innalillah, itu zikir ketika dapat musibah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, juga zikir seberataan. Nah, itulah hadisnya. Dan khairukum tadi, khairul amal, bukan khairukum, khairul amali an tufarikad dunya wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Hadal hadis dzakarahu fil Jami' as-Shaghir. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Kemudian hadis yang selanjutnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum ay min khairikum, di antara paling baiknya kalian. Di situ ada takwilnya, min khairikum, daripada yang paling baiknya kalian adalah, diulangi ulang, khairukum, daripada yang paling baiknya kalian, li ahlihi, kepada keluarganya, yaitu yang berbuat baik kepada keluarganya. Paling baiknya di antara kalian adalah orang yang khairukum, paling baiknya kepada keluarganya. Ingat-ingat aja, sudahkah kita berbuat baik untuk keluarga kita? Keluarga itu luas, yang mana utamanya dulu adalah orang yang bersama kita, istri dan anak. Kemudian orang tua, abah dan mama, kemudian saudara, ding sanak kita, lalu kemudian ding sanak abah, ding sanak mama. Itulah keluarga yang terdekat dengan kita. Wal ahlu qad yakhussu zaujata wa auladaha. Tapi bisa yang lebih spesifik, lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah apa? Istri dan anak dulu. Ini kalau orang sudah punya istri, maka bagaimana perilakunya dengan istri? Kalau punya anak, maka bagaimana perilakunya kepada anak? Jikalau dia berbuat baik kepada anak, maka itulah orang yang baik. Khairukum li ahlihi. Maka ini sebagai bahan introspeksi bagi kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada keluarga kita masing-masing? Jikalau laut keluarga dia sulit berbuat baik, maka untuk orang lain pun akan lebih sulit lagi. Tapi ada orang yang kadang lawan orang lain baik, tapi lawan keluarga kada baik. Anak bini ditelantarakan, tapi lawan orang diperhatikan. Ini ada juga, dan ini sebenarnya kada pas. Karena orang yang wajib dulu kita perhatikan adalah istri dan anak-anak kita. Jangan istri dan anak orang lain yang diperhatikan. Wa ana khairukum li ahli, dan adalah aku, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum, dan aku adalah paling baiknya kalian untuk kepada keluarga. Nabi ketika mengatakan berbuat baik kepada keluarga itu adalah sesuatu yang baik, maka sebelum itu Nabi sudah mempraktikkan. Kayak apa kalau kita baca sejarah Nabi dengan keluarga, istri dan anak-anak beliau? Terutama dengan istri-istri beliau, kayak apa muasyarahnya. Ya, kita belajar dari Rasulullah bagaimana mempergaulinya Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Sampai-sampai diceritakan kan Nabi itu sampai balapan belanja buka lawan bini Sidin Sayyidatuna Aisyah, karena bini Sidin masih anom, masih kenakan. Nah, perlu dibisai supaya kada tapi nangaran kananakan kan, kalau kada dibisainya bisa meraju, maka diabailah belanja buka lawan Nabi itu. Waktu itu Nabi masih kalah Nabi.
Pas sudah lawas kawin, lalu belanja buka pulang, Nabi menang. Lalu ujar Nabi, hadhihi bitilka, ini balasan nang semalam. Semalam aku kalah, hari ini aku menang. Begaya lawan bini. Jangan lawan bini pina senyum aja jarang, kayak apalagi ada begaya. Boleh kerubah bini itu sudah dik-dik hati. Allah, datang pulang penyakit. Ya. Tapi kalau kita bergaya, bercanda lawan bini, bini itu selalu rindu. Oh ya apa? Sejam aja pian hilang dicarinya. Makanya mati HP. Supaya jangan dicari. Tapi itu menunjukkan istri memang sayang dan rindu lawan kita. Tapi kalau pian kejam lawan bini, ya Allah, doanya mungkin Allah alam kayak berdoa bini, karena bini ini bisa jadi kejam, lebih kejam daripada laki. Seorang bebinian ketika ada kucing makan iwaknya, makan kucing, itu berdiam aja bininya tertawa aja, ujar bebinian tadi sekali cing lah, itu aja. Sekalinya kena kedua kali kucing makan pulang iwaknya. Kada sarik jawabannya 2 kali cing lah. Gitu aja lawan kucing. Nang ketiga kucing makan pulang, mati langsung kucingnya. Saatnya diracuni ya. Nang laki menyaksikan, wah ini bahaya nih. Sekali pas laki pindah mulai main-main lawan bebina nang lain, jenang bini sekali lah. Ingat nangki itu sekali aja kali, sekali lahnya. Kedua ini lagi sudah laki main. Kenapa? Kucing aja mati diracuni. Musia. Kenapa sebolah kopi diulahkannya kopi hara racun. Itu bisa seperti itu bebinian kalau sudah inya bertindak kejam. Tapi bisa juga lebih sayang dari siapapun bebinian itu. Makanya bebinian itu harus disayangi, jangan disakiti. Karena kalau kita sayangi, maka bebinian pun akan lebih sayang lagi. Apalagi sayang dibumbui lawan duit dan permata, insya Allah pian nya kada habis-habisan tuh bang ngolahkan banyu. Nah banyu datang. Wa ana khairukum li ahli, dan ujar Rasul, aku adalah orang yang paling baiknya kalian terhadap keluargaku. Bahkan disebutkan Nabi itu minum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian yaitu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan adalah aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Nabi sudah mencontohkan kebaikannya Nabi dengan istri-istri beliau. Bahkan disebutkan Nabi itu meminum banyu dari istri beliau. Jadi bini Sidin Sayyidatuna Aisyah minum, lalu di mana bekas minum itu diumpati oleh Nabi. Ini yang kemesraannya Nabi dengan istri beliau. Bagaimana beliau menyenangkan hati kepada istri beliau. Atau sebaliknya nang bini juga kalau laki minum lihati di mana bakasnya. Kemudian minum dari situ. Ini ujar orang bahari ya. Ujar orang bahari itu laki kalau kada habis makan atau minum, makan kamu supaya kada kelain hati. Supaya kada lagi menelek babinian lain. Itu pepatah orang bahari ya. Cuman Allah alam bujur kadanya Allah alam. Tapi boleh dipraktekkan.
Wa fi sahih anna nisa'ahu kunna yuraji'nahu wa tahjuruhu al-wahidatu minhunna yawman ila al-lail wa dafa'athu ihdahunna fi sadrihi fazajaratha ummuha faqala laha da'iha fa innahunna yasna'na aktsara min dhalika. Wajara bainahu wa baina Aisyah kalamun. Pernah terjadi suatu hari Nabi dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah kalam, yaitu sedikit, ya biasalah namanya suami istri kan ada sedikit apa jorong tuh ya bumbunya perkawinan lah, model berbeda lah namanya hidupkan. Karena memang suami istri itu ya kan dari dua kutub yang berbeda. Nang nyata dulu sih kong laki-laki sih kong bini ternyata beda sudah. Itu suami istri. Lalu kemudian kan dari keluarga yang berbeda, kulturnya mungkin berbeda. Kayak orang Martapura dan Hulu Sungai ada beda. Nah, jadi wajar dalam kehidupan itu mungkin ada sesekali ada gesekan-gesekan, ada ketersinggungan. Nabi pun terjadi dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Suatu hari terjadi yaitu kalam. Hatta adkhala bainahuma Abu Bakr hakaman, sehingga memasukkan di antara berduanya itu Sayyidina Abu Bakar sebagai hakim. Padahal mintuha beliau kan Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar, lalu dijadikan sebagai pemutus penghakim terhadap masalah beliau. Wa qalat lahu Aisyah Faqalat lahu Aisyah marratan fi kalamin ghadibat indahu. Dan pernah suatu kali Sayyidatuna Aisyah ini berpender di hadapan Nabi ketika lagi sarik-sarik nyalon Nabi, berucap kata-kata yang mana ujar beliau apa? Ujar Sayyidatuna Aisyah, "Wa anta alladhi tazumu annaka nabiyullah." Jadi bahasa itu pian ini kan mengaku nabi Allah itu. Kayak tuan guru kalah hilon bini, pian tuan pian ini kan tuan guru, balahi jualan bini sekalinya, tuan guru napa balahi. Jadi kata-kata ini sudah diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah, dan memang kan pendengaran orang anum itu kan emosinya lebih kuat. Tapi apa Nabi yang lakukan? Fatabassama, Nabi hanya senyum. Coba kalau laki weh ini di pedang gitu. Ujian mulik aja kamu sudah. Dulu ada guru bekesah waktu di pondok Darul Lugat itu bekesah sidin. Jadi mengesahkan ya kehidupan sidin lawan bini biasa kan. Lalu ya berdauran lah. Lalu tapi sama-sama ini guru sidin laki-laki sidin itu tadi guru, nang bini juga guru. Jadi ustaz dan ustazah gitu. Lalu berbeda, berdauran sampai kemudian dia sidin coba pak kita ini hidup berdamai, nang kayak Sidina Ali lawan Fatimah kan hidupnya damai rukun. Tapi apa jawaban ini? Itu Sayyidina Ali, pian ini Sayyidina apa? Orang kadang nyebut ngarannya kenapa tahu pian. Pokoknya pian ini Sayyidina bulan disambatnya karena nang bini tadi. Ujian nang bini pian ini Sayyidina apa? Jangan mencontoh Sayyidina Ali, pian lain Sayyidina. Harusnya beginian. Padahal maksud yang lain, ayo pang kita mau empati gaya Sayyidina Ali, hidupnya sederhana, kada banyak menuntut sebagaimana Fatimah kada menuntut, memasak serongan, minta pembantu kepada Rasulullah kada dibari. Akhirnya memasak serongan. Itu nang dimaksud al-sidin, tapi nang bini tetap nang karena babinian biar ustazah tetap aja juga harat. Isya kah? Belum itu. Kemudian hadis selanjutnya khairukum li ahli min ba'di. Nah ini beda. Kalau tadi khairukum li ahlihi, kalau di sini khairukum li ahli min ba'di. Jadi apa sebaik-baiknya kalian atau yang baik di antara kalian itu adalah khairukum, yang baik di antara kalian li ahli, kepada keluargaku, min ba'di, nanti setelah aku. Jadi kalau aku meninggal nanti,
maka orang yang baik di antara kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluargaku. Istri Nabi, anak-anak Nabi, putri Nabi, cucu Nabi, maka yang berbuat baik kepada ini itulah orang yang baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik di antara kalian itu adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan dipraktekkan oleh sahabat-sahabat ketika Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah, maka sahabat Sayyidina Abu Bakar memperhatikan bagaimana istri dan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada putra beliau sendiri diperhatikan. Kemudian hadis yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini rancak mungkin mendengar ketika para dai, para ustaz, ketika para pendakwah menyampaikan dalam ceramah, sering mendengar khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah apa? Anfa'uhum, paling bermanfaatnya, linnas, bagi orang lain. Manfaat di sini macam-macam. Kalau orang sugih, manfaatnya ada dengan harta. Kalau orang yang kada sugih tapi punya kekuatan, kemampuan, maka tenaga. Kalau orang yang kada dabisi duit, kada dabisi tenaga, maka manfaatnya apa? Doa. Kalau mendoakan pun kada jua, bertenaga kada jua, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan, kemudian harta kada jua. Kalau ada pikiran, maka pikiran. Harta kada ada, tenaga kada ada, pikiran kada ada, doa kada ada, mati aja. Kada ada membantu jadi apa lagi? Kada ada manfaat lalu gasan aja. Ini bisa menyindir kepada orang yang kada bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang dipendek ini misalnya kada bermanfaat, dia tersinggung. Nyo anggap ndak kada bermanfaat kan hidup di dunia ini. Nyo rasa sorongan gitu memanfaatkan nyo hidup ini. Atau mengalihkan orang aja di kampung sini misalnya. Itu kan sindiran. Tapi kalau orang yang merasa terkena, dia akan berubah untuk jadi lebih baik. Oh iya, aku ini kayak kada manfaat lalu. Apa nih manfaatnya hidup? Bantu orang kada, beri duit kada, pikiran kada, tenaga kada. Apa nih? Aku nak berubah. Mengkritik iya. Hanya ada orang nagawinya memang meniwas. Ada kalau dulu tim peniwas ngarannya. Main bola paling nyaman meniwas. Banyak turun ke lapangan mangga juga. Nah, manfaat kita berusaha untuk jadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas bil ihsan ilaihim bimalihi, dengan berbuat baik kepada mereka, bimalihi, harta. Ini paling nyaman sudah kalau orang sugih berbuat baik. Makanya orang sugih itu bisa terduhul masuk surga. Semoga pian jadi sugih berataan. Jangan kadingat lo langgar islahul ummah. Ya, supaya kada lagi masuk banyak ke dalam langgar. Berarti langgarnya kena tingkat. Kenapa bisa berdahulu pada orang lain? Karena dengan hartanya itu. Kan sahabat pada mengadu, ya Rasulullah, orang sugih itu berdahulu masuk surga udah pada kita. Ujar Rasulullah, kenapa tadi? Kami sembahyang, ya sembahyang. Kami puasa, ya puasa. Tapi ada sesuatu yang kami kira kau, ini sedekah, kami kira kau sedekah. Ya Rasulullah, ya sudah. Tapi maukah kamu aku pelajari satu kalimat yang mana jika kalau kamu membaca satu kalimat itu kamu akan mengalahkan orang sugih tadi itu. Ini sahabat mau. Tapi ada bilang, tapi yang orang sugihnya membaca juga ya Rasulullah. Ini bacaannya kesan orang miskin, soalnya orang sugih baca juga. Kayak apa tadi? Ya itu bang sudah. Fadlullah, anugerah dari Allah, karena kalau kita mau iri. Sudah sugih, rajin beribadah, pulang puasa Senin Kamis, sembahyang jamaah ada tertinggal. Kenapa lagi kita hendak lawan? Tahu-tahu ini bilang sedekahnya kada habis-habisan. Bari makani orang tiap minggu, menulak akan umrah, menulak akan haji, masya Allah.
Orang nang sekolah dibiayainya, pondokan, pokoknya kalau bepadah aja kada berduit. Asal bepadah aja kada berduit, insyaallah ketahuan. Dibantu, masya Allah. Kenapa kada berdulu masuk surga? Sudah gitu pulang dapat hartanya dengan cara yang halal baik. Makanya disebutkan ada riwayat itu orang sugih berdulu masuk surga. Tapi ada juga riwayat orang miskin berdulu masuk surga. Karena apa? Nya kada bisa napa-napa. Jadi kada dihitung-hitung, langsung aja dimasukkan ke surga. Kayak antri di supermarket, hendak melewati kasir. Orang miskin masuk supermarket nukar jarum sebuting. Lewat di kasir, udah kasir mengalihi aja nih, kasir sudah berjauh. Akhirnya keluar berdahulu. Tapi kalau orang sugi banyak tukarannya, sakareta, apa tuh ngarannya, setroli hibak, lawas menghitung dona, menghitung keluar, itu hanya tuntung karena hanya setrok keluar, setrok, setrok keluar. Naam, fa innahum ibadullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li ibadihi. Maka sesungguhnya orang-orang yang dia berbuat baik adalah hamba Allah, dan paling dicintai di sisi Allah orang yang paling bermanfaat untuk hambanya. Maka seperti acara pengajian ini, kalau kau membantu, jadilah orang yang membantu. Entah dengan apa, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau membantu dengan harta, alhamdulillah. Kalau kadang kau membantu dengan pikiran, kalau kadang kau membantu dengan tenaga, seperti bersurungan banyu kan, sekali sebulan seminggu aja menyurungnya kan mengganinya, alhamdulillah sudah. Mbak itu ambil roti jatah 2 buting, upah menyurungi. Allah, ini manfaat. Makanya ada kata-kata hikmah Pak. Jikalau kamu tidak bisa menjadi jalan besar yang banyak dilewati orang, jadilah jalan setapak yang tetap dilewati orang. Artinya kalau kau kita jadi orang yang manfaatnya banyak, maka jangan sampai kada jadi yang sedikit manfaatnya. Jangan sampai malah menimbulkan mudarat buat orang lain. Setidak-tidaknya jikalau tidak bisa bermanfaat, jangan membuat mudarat buat orang. Tapi kalau sudah manfaat kada, mudaratnya iya, mau jadi apa lagi? Dan sampai kapan seperti itu? Maka harus ada perubahan-perubahan. Wa manafi'uddin, dan terutama membantu dalam urusan agama. Ini sangat penting. Kalau urusan dunia bagus bantuannya, tapi yang lebih penting bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang muslim, yang mukmin itu dalam urusan agama. Wa manafi'uddin asyrafu qadran wa abqa naf'an, dan adapun manfaat dari segi agama itu lebih mulia kadarnya di sisi Allah dan lebih kekal manfaatnya. Melajari orang mengaji TK itu, guru TK itu luar biasa biar, karena inyalah pertama yang mengenalkan kepada anak-anak halus ini huruf alif ba ta, dan itu terus sampai kemana aja belajar alif ba ta ini kan tertinggal. Kalau pengen banyak sudah kuliah kena kada lagi membaca pakai alif ba ta, nah, apa bacanya kalau kada alif ba ta? Tetap terus mengalir pahala itu. Makanya guru TK itu luar biasa, cuman kadang-kadang kurang dihargai. Bahkan guru yang paling rendah gajinya guru TK, bahkan ada yang kada begaji guru TK. Tapi kalau anak sekolah les piano gajinya jutaan, pada akhirnya dikubur apakah anak akan memainkan piano? Pas pian dikubur misalnya, kalau ulun ini ulun menyumbang sebuah lagu buat pian. Karena pian telah menyekolahkan ulun les piano, ulun akan membunyikan piano di hadapan pian. Tapi yang akan membacakan nanti doa dan Quran adalah nang tadi disekolahkan di TK itu, kena membacakan Yasin. Nah, ini tapi orang kadang mikir ke sana, lebih mementingkan les piano, les bahasa Inggris, les matematika, les nang urusan dunia berataan. Tapi giliran guru TK, Allah.
Ala kulli hal itulah kondisi kita yang terjadi ya. Cuman maksud ulun kalau orang-orang yang paham maka hargailah kalau ada guru yang mengajari anak pian, hormati dan hargai. Berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Apalagi sampai mereka mau datang ke rumah. Padahal kan ilmu itu adalah harusnya datang bukan didatangi. Kita harus mendatangi kepada guru, bukan guru yang datang kepada kita. Itu seharusnya ilmu. Hada yufidu anna al-imam al-adila khairun nas. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama bahwasanya ini itu kalimat sabda Rasul tadi khairun nas anfa'uhum linnas menunjukkan memberikan petunjuk bahwasanya al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil itu adalah termasuk orang yang khairun nas, paling baiknya orang. Dalam artian apa? Karena pemimpin ini kalau seorang yang adil itu manfaatnya luas luar biasa. Kalau RT aja sudah bagus dan kampung yang dipimpinnya pun akan jadi bagus. Lalu bagaimana dengan lurah kalau lurahnya bagus? Apalagi di atas lurah. Camat bagus, maka kecamatan bagus. Kemudian di atas camat, bupati pulang, sekabupatan, maka akan bagus. Kalau bupatinya bagus, maka manfaatnya itu luar biasa. Makanya dalam 7 hadis itu kan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang mana tidak ada lagi naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama disebutkan dalam hadis itu? Al-imamul adil, seorang pemimpin, seorang penguasa, pejabat yang adil. Karena apa? Ini manfaatnya sangat luas. Tapi kalau pejabat yang kada adil, pemimpin yang kada adil, maka bahayanya pun juga luar biasa. Maka di sini disebutkan termasuk khairun nas adalah pemimpin yang adil. Ai ba'dal anbiya, itu setelah nabi tentunya. Sebagaimana ketika nabi meninggal, maka yang jadi pimpinan adalah khalifah. Nah, khalifah inilah termasuk khairun nas. Apalagi Sayyidina Abu Bakar jelas seorang pemimpin yang adil. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali semuanya adalah orang-orang pemimpin yang adil, yang jelas dimasuk dalam kategori tadi sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. والحديث أخرجه القضاء في مسند الشهاب عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي العزيز إنه حديث حسن لغيره. Dan kemudian selanjutnya harfud dal, hadis yang dimulai dengan huruf dal. Kita cukupkan sampai di sini dulu hadis-hadis yang kita baca. Dan terakhir yaitu malam ini adalah hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga kita semua menjadi orang yang baik di sisi Allah, orang yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun mungkin manfaatnya cuma sedikit, tapi kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, apa-apa yang telah lewat yang kita lakukan, baik kita tahu ataupun tidak tahu, sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga Allah ampuni semuanya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah ganti di bulan Rajab yang mulia ini, Allah ganti oleh Allah rubah dari yang tidak baik semuanya kita menjadi baik. Amal ibadah kita semakin baik, perilaku kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, baik kita, keluarga kita, anak-anak kita, jiran kita, tetangga kita, semua dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.